Balik DPR bahas tanda kehormatan untuk anggota DPR. Museum Nasional segera dibuka pasca kebakaran. Puskesmas di Bandung rusak diguncang oleh gempa. Pansus Haji nilai Menak tak punya keberanian penuhi panggilan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang saya rasanya di pagi hari ini kita bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia, perekonomian dan juga hiburan. Kalau misalnya kita melihat ini ada peristiwa yang memang kurang menyenangkan. Kemarin baru saja terjadi gempa bumi yang mengguncang Bandung di Jawa Barat seperti itu ya, bahkan juga dirasakan hingga ke Garut. Kita melihat ini ada 4,9 magnitudo. Kita doakan mudah-mudahan korban yang mengalami bencana tersebut bisa terus bangkit seperti itu ya, karena banyak sekali bangunan rumah yang mengalami keruntuhan, rumah yang ambruk, kerusakan rumahnya pun banyak sekali hingga ratusan atau ribuan rumah seperti itu ya. Dan tak hanya terkait gempa bumi saja, ini ada juga berita di mana Pansus Haji kembali memanggil Menak. Namun Menak tak kunjung hadir untuk membahas bagaimana ini Haji 2024 yang banyak sekali kesalahan lika-likunya, banyak sekali kekeliruannya. Kita berharap bahwasanya memang Menak memenuhi panggilan Pansus agar masalah ibadah haji ini dapat terselesaikan. Ya, tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Joko Widodo ini buka suara perihal isu pembukaan keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun lebih dilarang. Jokowi menekankan perizinan ekspor tersebut untuk hasil sedimentasi di laut, bukan pasir laut. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Presiden Jokowi membantah membuka keran ekspor pasir laut sebab yang diizinkan ekspornya adalah sedimen. Kepala negara menekankan perizinan ekspor tersebut untuk hasil sedimentasi di laut, bukan pasir laut. Presiden Jokowi pun meminta untuk memahami beda hasil sedimentasi laut dengan pasir laut. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Badan Legislasi DPR RI ini membahas rancangan peraturan DPR dalam pemberian tanda kehormatan kepada anggota DPR di akhir masa keanggotaannya. Pemberian tanda kehormatan sebagai wujud kesetiaan dan pengabdian sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi untuk mewujudkan tujuan negara. Rancangan peraturan mendefinisikan tanda kehormatan sebagai penghargaan yang diberikan pimpinan DPR kepada anggota yang telah berjasa atas kesetiaan dan pengabdian sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat dalam mewujudkan tujuan negara demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di akhir periode masa keanggotaan. Hal ini disampaikan dalam rapat pleno penyusunan peraturan DPR RI Selasa 17 September 2024. Tanda kehormatan diberikan kepada anggota sesuai periode keanggotaan mulai dari medali bintang 1 untuk anggota dengan 1 periode masa keanggotaan sampai medali bintang 6 untuk anggota DPR dengan 6 periode masa keanggotaan. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat hari ini telah dihadiri oleh 15 orang terdiri dari 8 fraksi. Untuk itu rapat dapat dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pimpinan, anggota balik dan hadirin yang berbahagia, sesuai dengan ketentuan pasal 66 huruf J
Peraturan DPR RI tentang tata tertib, salah satu tugas Badan Legislasi adalah menyiapkan, menyusun, membahas, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR RI. Rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada tanggal 12 September 2024 telah menugaskan Badan Legislasi untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan DPR tentang pemberian tanda kehormatan kepada anggota DPR RI pada akhir masa keanggotaan. Kepala Pusat Perancangan UU Bidang Polhukam, Badan Keahlian BKD DPR, Lydia Suryani menyampaikan rancangan peraturan itu mendefinisikan tanda kehormatan sebagai penghargaan yang diberikan pimpinan DPR kepada anggota yang telah berjasa. Tanda kehormatan ini juga diberikan kepada anggota DPR pengganti antar waktu yang menjalani masa keanggotaannya minimal 2 tahun 6 bulan. Pemberian tanda kehormatan dilaksanakan dengan penyerahan piagam penghargaan dan pengalungan medali bintang. Sekretariat Jenderal DPR bertindak sebagai pelaksana acara pemberian tanda kehormatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition ke-10 di Jakarta Convention Center. Dan memang diharapkan acara ini dapat mendorong percepatan penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan, salah satunya panas bumi atau geotermal. Di hadapan para duta besar dan perwakilan negara sahabat, Presiden menyampaikan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar geotermal dengan perkiraan mencapai 40% dari potensi dunia. Sayangnya saat ini yang bisa dimanfaatkan baru sekitar 11%. Energi geotermal dibanding jenis energi hijau lainnya, baik dari sisi kestabilan maupun dari sisi ketidaktergantungan pada musim dan cuaca. Jokowi lantas mendukung para investor untuk ikut mengembangkannya. Namun sumber daya energi panas bumi yang diprediksi mencapai 24.000 megawatt tersebut tidak bisa dikerjakan secara maksimal karena proses perizinan yang menjadi problem utama. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu, agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11% itu bisa segera dikerjakan oleh para investor sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak. Acara tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Panas Bumi Indonesia atau API tahun ini yaitu IGCE ke-10 digelar di Jakarta Convention Center JCC Senayan pada 18 sampai 20 September 2024. Gelaran ini adalah salah satu kegiatan panas bumi terbesar yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, investor, BUMN, lembaga keuangan, asosiasi, akademisi, dan juga dihadiri oleh perwakilan negara sahabat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI dan juga pemerintah sepakat membentuk panja untuk RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2024 hingga 2025. Perubahan itu dilakukan untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan, serta paradigma baru kepariwisataan dari pariwisata massal menjadi pariwisata berkualitas. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat ini merupakan rapat lanjutan setelah sebelumnya tanggal 12 September 2024, rapat internal Komisi 10 DPR RI, dengan agenda pembahasan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2024-2025. Komisi 10 DPR RI menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan, serta paradigma baru kepariwisataan dan pariwisata massal atau mass tourism menjadi pariwisata berkualitas atau quality tourism, dan sepakat membentuk panja yang akan segera melakukan pembahasan dalam waktu dekat. Paradigma baru kepariwisataan dari pariwisata massal, mass tourism, kepada pariwisata berkualitas, quality tourism. 2, menguatkan
identitas bangsa, perekonomian, dan pertahanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya, di mana pengenalannya dimulai dari pendidikan. 3. Pengaturan kelembagaan pariwisata dengan merujuk kelembagaan di tingkat global dengan mengutamakan spirit kolaborasi. 4. Menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan. 2. Pemerintah. Sementara itu, Menteri Parekraf menyetujui perubahan dari DPR RI Komisi 10 terkait perubahan fokus dari jumlah ke kualitas serta adanya investasi SDM yang dinilai menjadi kunci kemajuan pariwisata Indonesia. Kami harus tetap menyerahkan DIM, tapi karena ini kita akan bahas dan diserahkan kepada Panja, maka nanti keputusannya adalah pada Panja. Secara filosofi, waktu ini dimulai prosesnya kami sangat setuju. Ada perubahan-perubahan yang mendasar yang diperlukan karena we're moving from quality, sustainability dari quantity. Jadi dulu kita fokusnya jumlah jumlah wisatawan yang dihitung dari angkanya saja. Padahal sekarang kita fokusnya di kualitas dan sustainabilitasnya, itu pertama. Nomor 2, kami meyakini bahwa SDM ini sangat penting. Jadi investasi di SDM kita ini adalah kunci untuk memastikan kemajuan pariwisata kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo ini merespon perihal kisruh yang terjadi di Kamar Dagang Industri atau Kadin. Presiden Jokowi meminta persoalan tersebut diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jokowi mengatakan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, dirinya dekat dan kerap kali mendatangi acara Kadin. Kepala negara menyatakan mengenal baik Suryo Bambang, Rosan Ruslani, Arsyad Rashid, serta Anindya Bakri. Jokowi meminta permasalahan di Kadin diselesaikan di internal Kadin dan tidak melempar bola panas ke dirinya. Sebelumnya kisruh Kadin bermula setelah adanya Munaslup Kadin yang menunjuk Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin. Siapapun bertemu dengan saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu aja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membuat sebuah gebrakan dengan menunjuk anak muda menjadi Ketua Harian PKB periode 2024 hingga 2029. Sosok itu adalah kader perempuan sekaligus anggota DPRD Kota Surabaya Dapil 1, Ais Safia Asfar. Ais terpilih menjadi Ketua Harian PKB di usianya yang baru genap 23 tahun. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Caimin atas sebuah kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya. Ais pun tidak sendiri. Ia didampingi oleh 6 wakil ketua harian, yakni Najmi Mumtazah Rabani, Riezal Ilham Pratama, Gilbran Muhammad Nur, Nadia Alfi, Lukman Maulana, dan Muhammad Aji Pratama. Nama-nama ini sebenarnya bukan nama asing di kalangan aktivis muda. Najmi adalah politikus muda yang sebelumnya merupakan kader PKB, sekaligus salah satu jubir timnas pemenangan Amin saat Pilpres lalu. Saya pertama-tama ucapkan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Muhaimin atas kepercayaan yang luar biasa, amanah dan tanggung jawab yang besar untuk diberikan kepercayaan baru ditunjuk pada pagi hari ini untuk bisa menjadi Ketua Harian DPP PKB. Ini tentu tanggung jawab yang besar, yang tidak mudah, namun bukan berarti ini tidak bisa. Bukan berarti saya tidak mampu. Saya di sini juga bersama orang-orang hebat, saya akan dibantu oleh 6 orang. Ini tadi sudah disinggung oleh Gus Muhaimin. Ini bukan orang kaleng-kaleng, teman-teman saya di sini orang-orang hebat semua. Jadi jikalau nanti kita memang betul-betul menghasilkan performance ataupun output yang terbaik, yang baik, itu bukan hasil saya seorang. Itu bukan hasil perseorangan, tapi itu berdasarkan kerja kolektif, kerja teamwork kita bersama. Jadi ibaratnya saya ini primus inter pares, jadi saya ini sebenarnya derajatnya setara dengan yang lainnya, cuma saya diberi kehendak yang lebih tinggi dari Ketua Umum kami, begitu kira-kira. Begitupun juga dengan Rizal, ia merupakan CEO founder Ubah Bareng yang memprakasai kampanye Amin seperti desak Anies dan selepet Imin. Sementara Gilbran adalah mantan Presma UGM yang sempat disorot karena aksi protesnya, membentang spanduk bertuliskan Jokowi alumnus memalukan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Ya, pemirsa, baru saja dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini baru membentuk adanya Ketua Harian PKB ya. Betul. Di mana ini Ais Safiyah ini ditunjuk sebagai Ketua Harian dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau bisa kita melihat terkait dengan track record dari Ais Safiyah juga ini sangat bagus sekali, di mana meskipun usianya sangat muda, 23 tahun, tapi juga bisa memberikan aspirasi ataupun bisa memberikan pandangan terkait anak muda ke depannya. Benar. Dan memang Muhaimin Iskandar menunjuk Ais sebagai Ketua Harian dari PKB Betul. sendiri adalah untuk agar aspirasi dari generasi muda juga dapat diserap, agar Muhaimin Iskandar juga dapat mengetahui apa sih yang menjadi aspirasi problem dari generasi anak-anak muda. Dan kita harapkan bahwasanya memang Ais dari Muhaimin Iskandar sendiri mengharapkan PKB lebih maju lagi dibawa oleh Ais sendiri. Oke, apalagi kalau misalnya kita lihat Ais ini kan memiliki pengalaman dari bidang politiknya sebagai anggota DPRD seperti itu ya, dan mudah-mudahan ke depannya dengan adanya ataupun kehadirannya Ais menjadi seorang ketua harian DPP Partai PKB seperti itu, kita juga mengharapkan adanya perubahan yang sangat signifikan dan juga perubahan yang sangat baik untuk kepentingan dan juga keberlanjutan dari PKB. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana Kementerian Kesehatan membuka kelas internasional bahasa Jerman, dan kali ini di Politekkes Medan dan Politekkes Maluku. Hal ini guna mempersiapkan mahasiswa untuk mampu berbahasa Jerman agar dapat bekerja di Jerman setelah lulus. Dalam kelas internasional itu, mahasiswa dididik dengan kurikulum yang sudah dianalisis dan distandarisasi oleh Jerman. Dia mengatakan pembukaan kelas tersebut menyusul suksesnya kelas internasional Jerman di Poltekkes Jakarta 3 dan Poltekkes Bandung. Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk menyediakan lapangan kerja dan memberikan pendidikan yang lebih mendalam serta berkualitas bagi perawat lulusan Poltekkes di Indonesia. Budi menambahkan kerjasama ini bukan hanya mengenai hubungan antar Indonesia dan Jerman, melainkan juga membuktikan kemampuan perawat-perawat Indonesia yang sangat baik. Perawat, ujarnya, memiliki peran penting dalam mendukung layanan kesehatan global, terutama dalam menangani penyakit-penyakit kritis yang menjadi penyebab utama kematian di dunia. Dia menjelaskan, dari 20 juta orang yang meninggal setiap tahunnya akibat serangan jantung atau 10 juta yang meninggal karena kanker,
perawat Indonesia dapat berkontribusi dalam menurunkan angka tersebut dan menyelamatkan nyawa. Pentingnya profesi perawat di Jerman terus berkembang pesat dan permintaan akan tenaga kerja terampil meningkat seiring dengan perubahan demografi. Mengintegrasikan kelas bahasa Jerman dalam pelatihan keperawatan sangat penting untuk mempersiapkan perawat yang berkualitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyampaikan pihaknya tidak berharap mendapatkan jatah kursi menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Dan dirinya berkomitmen PKB akan mendukung dan menyukseskan pemerintahan 5 tahun ke depan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons soal jatah menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Imin menyebut partainya tidak memiliki kewenangan dan tidak mau ikut campur terkait penyusunan kabinet. Menurut Imin, penunjukan menteri merupakan hak mutlak prerogatif dari Presiden. Caimin menegaskan bahwa partainya memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintahan agar dapat memberikan kemakmuran hingga kesejahteraan bagi rakyat. Regenerasi itu mutlak dibutuhkan. Sehingga bukan soal saya sibuk apa, bukan soal saya mau bagaimana. Tapi memang spektrum pekerjaan PKB ini semakin luas. Maka saya harus berbagi tugas dengan ketua harian dalam berbagai bidang. Nah, soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun. Mutlak itu hak prerogatif Presiden. Sehingga kita secara moral punya tanggung jawab untuk agar pemerintahan yang akan datang supaya betul-betul manfaat, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB. Dan PKB tahu persis bahwa secara moral kita merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan, tetapi secara moral kami merasa tidak perlu ikut campur urusan hak prerogatif Presiden. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, Sri dan juga pemirsa, terkait dengan yang mana sebelumnya mungkin PKB ini sempat berkoalisi dengan Gerindra ataupun dengan Prabowo. Dan meskipun sempat terpisahkan karena harus mengikuti kontestasi Pilpres 2024 kemarin, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya tetap berkoalisi seperti itu ya. Dan kalau kita lihat dari pandangan ataupun pemaparannya, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa dirinya tidak gila jabatan dan juga dirinya juga tidak akan menggebu-gebu untuk menentukan ataupun ingin merebut kursi dari kabinet seperti dan itu ya. Memang kalau kita ketahui PKB kan sudah masuk di jajaran Kim Plus ya, Faiz dan pemirsa, tapi Muhaimin Iskandar mengatakan bahwasanya memang dia akan mendukung pemerintahan ke depannya ya. Dan tak hanya PKB, ini juga Nasdem sempat berbicara juga bahwasanya memang untuk urusan kabinet sendiri ini adalah hak prerogatif dari Prabowo Subianto. Jadi ia menyerahkan bagaimana nantinya Prabowo memilih kabinet Indonesia Maju nanti ke depannya. Betul, kita doakan saja mudah-mudahan kesetiaan dan juga keakraban ini akan terus berlanjut hingga kapanpun, tidak ada lagi perpecahan, tidak lagi perbedaan seperti itu ya. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya memberikan penghargaan kepada Wali Kota Banjarbaru atas kepemimpinannya yang peduli dengan lingkungan. Dan Siti Nurbaya berharap bahwa kepala daerah mampu menuntaskan segala perkara lingkungan hidup di daerahnya masing-masing. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK menganugerahkan penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra kepada Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti. Ini merupakan penghargaan tertinggi dari Kementerian LHK kepada kepala daerah atas kepedulian dan berhasil memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Piala penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya. Dalam penghargaan ini menunjukkan bahwa sebagai pemimpin harus berwawasan lingkungan, bersemangat, dan proaktif serta penuh inisiatif dan kreatif terhadap kepentingan orang banyak dan juga alam semesta. Apresiasi yang diberikan Kementerian LHK diharapkan semakin memacu kinerja para kepala daerah ke depannya, agar persoalan lingkungan dapat terselesaikan dengan aksi tepat dan nyata. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Pansus Haji DPR kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas untuk menghadiri undangan rapat DPR RI. Dan Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang menilai bahwa Yakut Khalil tidak mempunyai keberanian dalam memberikan keterangannya untuk menghadiri rapat bersama Pansus Haji. Menteri Agama Yakut Khalil kembali mangkir dalam memenuhi panggilan dari Pansus Haji DPR RI untuk memberikan keterangannya dalam penyelenggaraan haji. Kali ini Pansus Haji melakukan pemanggilan melalui telepon seluler. Namun Menteri Agama tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang berada di luar negeri.
Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang menilai Yakut Kholil tidak mempunyai keberanian untuk memenuhi rapat. Kita jadwalkan untuk kehadiran Menteri Agama, Pak Yakut, dan sudah kita layangkan surat panggilannya kemarin. Dan hari ini sudah dapat jawaban, mereka menyebutkan bahwa Menteri Agama ada perjalanan dinas. Kami tentu nanti akan mendiskusikan dengan para anggota. Poin-poin utamanya yang akan dibahas pada pansus hari ini? Hari ini mengkonfirmasi seluruh keterangan pejabat maupun saksi-saksi dari mereka yang sudah hadir di persidangan pansus, maupun keterangan yang berupa surat-surat yang tidak hadir, dan mungkin juga nanti akan disampaikan ke beliau, bukan berupa surat tapi berupa kontak per telepon yang tidak punya keberanian untuk bersaksi di persidangan. Terkait dengan paling tidak 3 hal itu. Satu, mengenai pengalihan kuota yang sudah diputuskan dan dirubah dengan keinginan Menteri Agama. Tanpa persetujuan dari DPR. Yang kedua, pengalihan kuota yang disinyalir ada indikasi jual beli visanya dengan berbagai bukti-bukti dan keterangan maupun saksi-saksi yang menyebutkan. Yang ketiga, mengenai pelayanan yang ada di Saudi, paling tidak pelayanan di Saudi itu ada 2 hal. Satu di Ar-Muznah, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang kedua, pelayanan selama berada di Saudi. Itu akan kita konfirmasi kenapa mengambil kebijakan seperti itu. Itu saja mungkin sebetulnya yang mau kita... Diketahui panitia khusus haji telah melayangkan surat pemanggilan kepada Menteri Agama Yakut Kholil untuk memberikan keterangannya terkait sejumlah penemuan dan kejanggalan penyelenggaraan haji. Namun Menteri Agama tersebut kembali mangkir dalam pemanggilan, sehingga Pansus Haji melakukan pemanggilan melalui telepon seluler. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan polemik yang terjadi di masyarakat terkait dengan adanya lika-liku pada saat Haji 2024 kemarin, ini masih banyak sekali yang harus dievaluasi. Bahkan masih banyak sekali kejanggalan dan juga kekeliruan di sana ya, di mana beberapa anggaran yang memang sudah dikeluarkan, di mana juga antrian yang seharusnya ini harus kita tunggu, tapi ini bisa dengan mudahnya beberapa antrian ini bisa diserobot seperti itu ya. Ini juga menjadikan hal yang sangat bertanya-tanya di masyarakat. Maka dari itu Pansus Haji memanggil Menak, namun Menak kembali tidak hadir lagi dalam pemanggilan Pansus Haji untuk menyelesaikan kasus ini. Betul. Dan kalau kita lihat memang Vesti dan pemirsa, ini kasus ibadah haji 2024 banyak sekali polemik yang kita dengar-dengar ya, bahwasanya memang ada jemaah haji yang hingga membayar 1,1 miliar untuk menyerobot antrian tersebut ya, Vesti. Yang kita berharap bahwasanya memang kasus ini tidak terjadi di ibadah haji di berikutnya. Tahun berikutnya ya. Dan entah apa alasan yang menyebabkan akhirnya dari Kemenak sendiri mangkir terus ketika adanya pemanggilan dari DPR dan juga dari Pansus Haji untuk melakukan bersama-sama demokrasi ataupun untuk berdiskusi bersama terkait dengan adanya kejanggalan tersebut. Dan mudah-mudahan kedepannya dari hasil pemanggilan ini, mudah-mudahan dari Kemenak sendiri sudah ada niat baiknya ya untuk melakukan diskusi bersama dengan DPR dan juga Pansus Haji. Kita doakan bersama-sama agar nantinya kedepannya tidak ada lagi kejanggalan dan juga kekeliruan di antara berangkatnya haji atau umroh haji nanti ya. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo,
Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita beralih ke berita selanjutnya, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pelaku usaha tengah mengembangkan inovasi susu ikan sebagai alternatif masyarakat untuk mengonsumsi protein. Dengan manfaat gizi yang juga signifikan, susu ikan diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan protein di masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Koperasi UKM mengembangkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan jumlah konsumsi protein di Indonesia. Pasalnya rata-rata asupan gizi masyarakat Indonesia termasuk terendah di ASEAN. Oleh karena itu muncul inovasi terbaru yaitu susu ikan sebagai salah satu solusi. Susu ikan tersebut merupakan produk turunan dari hidrolisat, protein ikan yang diolah dan disajikan menyerupai susu. Adapun HPI tersebut merupakan ekstrak protein ikan, hasil penelitian tim bioteknologi Litbang KKP pada tahun 2017. Founder Berikan Bergizi Yogi Ari mengungkapkan bahwa inovasi ini sebagai salah satu alternatif cara mengkonsumsi ikan, dengan cara yang praktis dan mudah diterima masyarakat. Harapannya dengan inovasi susu ikan ini masyarakat dapat mengkonsumsi protein lebih banyak dan memenuhi minimum protein harian yaitu 100 gram per hari. Nah, cuma memang satu poinnya adalah kita sebagai alternatif sebagai alternatif cara mengkonsumsi ikan ya. Nah, tapi yang praktis ya, yang praktis dan bisa multi aplikasi ya, seperti itu. Nah, jadi poinnya kenapa saya bicara seperti apa tadi riset yang tadi saya tunjukkan mengenai konsumen behavior ya. Jadi perilaku konsumen. Jadi saat ini memang kita lihat tren itu adalah orang ingin mengkonsumsi ya. Itu serba praktis, serba instan ya. Jadi mungkin kalau teman-teman semua lihat di salah satu fast food ya, itu yang laku itu kan fish and chips ya. Nah terus juga saya yakin juga ibu-ibu di rumah yang work mom gitu ya, yang emang kerjanya pergi pagi pulang malam itu mungkin nggak sempet ya untuk ngolah ikan yang masih ada kepala sama ekor gitu ya. Nah jadi sebenarnya kita jadi alternatif untuk cara mengkonsumsi ikan tapi dengan gaya yang berbeda ya. Jadi mungkin dengan lifestyle ya, bahasa anak mudanya seperti itu. Nah tapi poin kedua adalah begini. Poin kedua adalah kita juga coba tadi ya salah satunya adalah untuk meningkatkan asupan protein ya, terutama juga dari ikan ya. Jadi konsumsi ikan kita tuh agak berat ya Pak Dirjen izin naiknya gitu ya. Nah, tapi setelah kita lihat tuh ternyata memang dari dulu ya gemar ikan gitu, makan ikan tuh yang memang masih ikan utuh gitu. Nah ini yang coba kita kasih alternatif ya bahwa mengkonsumsi ikan yang mendapat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden yang mengejutkan video talang air dan juga plafon ambruk di venue menembak PON Aceh dan viral di media sosial. Akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sejak pagi hari, plafon venue ambruk dan menyebabkan area lapangan tergenang air. Akibat peristiwa itu laga terpaksa ditunda. Venue cabang menembak PON 21 di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Banda Aceh mengalami insiden yang mengejutkan.
Peristiwa ini terjadi pada Selasa 17 September 2024. Dalam video yang viral di media sosial, tampak air mengalir deras dari atap yang ambruk merusak beberapa bagian venue. Air masuk dengan cepat melalui celah-celah atap yang jebol dan membanjiri seluruh area pertandingan. Tak hanya itu, tampak air juga terlihat turun dari pintu depan, membuat genangan semakin tinggi. Para atlet dan ofisial yang berada di lokasi terlihat panik dan segera mengevakuasi diri dari lapangan tembak. Insiden terjadi saat hujan deras yang turun tak hanya menyebabkan kerusakan pada platform, namun juga menghambat kelancaran pertandingan yang seharusnya digelar hari itu. Beruntungnya insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sebagian besar atlet sudah selesai melakukan pertandingan sebelum plafon ambruk, sehingga evakuasi berjalan cepat dan aman. Panitia penyelenggara PON 21 pun langsung bergerak cepat untuk mengamankan area dan mulai melakukan perbaikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang penutupan Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut 2024, layanan fasilitas transportasi yang disediakan oleh Dishub terus mendapatkan pujian dan juga apresiasi, khususnya dari para atlet serta ofisial. Para atlet dan ofisial dari berbagai kontingen merasakan aspek profesionalitas dan kenyamanan terhadap fasilitas transportasi yang disediakan sehingga mereka dapat fokus terhadap pertandingan. Menanggapi berbagai apresiasi dari para atlet dan ofisial, Kepala Dinas Perhubungan Sumut sekaligus Ketua Bidang Transportasi PON 21, Agustinus Panjaitan mengatakan, kepuasan dari para kontingen merupakan hasil kerja keras dan sinergi berbagai pihak dalam mensukseskan gelaran PON 2024. Salah satu ofisial perwakilan kontingen Riau mengapresiasi pelayanan transportasi yang disediakan oleh PON 21 Sumut Aceh 2024. Untuk cabang olahraga sepak takraw, dirinya mengaku bangga dan puas atas pelayanan tersebut, di mana dalam pelayanannya selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hal yang sama turut dirasakan Muhammad Syafatul Rahmat dari cabur balap sepeda kontingen Jawa Timur. Menurutnya fasilitas transportasi PON 21 sangat mengutamakan kenyamanan para atlet. Pelatih taekwondo kontingen Jawa Tengah, David Sinaga, juga memberikan apresiasi tinggi kepada Dishub Sumut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa di mana gempa berkekuatan magnitudo 5 di Kabupaten Bandung dan juga Garut menimbulkan kerusakan pada puskesmas dan juga kantor urusan agama KUA Kertasari. Dalam peristiwa tersebut, tembok bangunan alami retak, sementara atap bangunan roboh. Sebanyak 3 desa di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, terdampak bencana gempa bumi yang terjadi pada 18 September Rabu pagi. Dalam video terlihat, sejumlah bangunan mengalami kerusakan, salah satunya puskesmas dan kantor urusan agama KUA. Dalam video terlihat tembok bangunan alami retak, sementara atap bangunan roboh. Puing-puing tembok bangunan tampak berjatuhan di depan kantor urusan agama. Diketahui gempa magnitudo 5 ini dirasakan selama 3 hingga 5 detik di sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung. Guncangan ini dirasakan di berbagai wilayah, termasuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kota Cimahi. Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB Jawa Barat, Hadi Rahmat Harja Sasmita hingga kini masih berkoordinasi dengan petugas setempat untuk memantau dampak kerusakan akibat gempa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melaporkan situasi terkini pasca terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 di wilayah Bandung Raya pada Rabu pagi kemarin. Dari hasil laporan yang dihimpun BNPB daerah, gempa dirasakan cukup luas oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Garut, dan sekitarnya. Pada Rabu 18 September 2024, pukul 9:41 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa bumi darat dengan kekuatan magnitudo 4,9 dan kedalaman 10 km di wilayah Bandung Raya. Kapus Datinkom BNPB Abdul Muhari menjelaskan, dari hasil asesmen sementara dan laporan visual yang BNPB terima, gempa mengakibatkan kerusakan rumah warga, ruko, dan beberapa infrastruktur publik. Khususnya di Desa Pengalengan, Desa Kertasari Bumi yang untuk rumah-rumah penduduk kami sudah menerima laporan visual berupa foto dan video. Kemudian ada di Desa Ciberem dan Cihauk untuk kerusakan beberapa fasilitas publik. Kapus Datinkom BNPB menyatakan bahwa BMKG akan terus menginformasikan dampak dari gempa tersebut. Kepala BNPB pun telah memberikan arahan kepada tim reaksi cepat untuk segera meluncur ke lapangan. Selain itu, tim juga akan melakukan kaji cepat situasi dan memberikan dukungan untuk pemerintah daerah untuk fase tanggap darurat
jika nantinya ada eskalasi kerusakan dari laporan yang diterima. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah hampir 1 tahun ditutup pasca mengalami musibah kebakaran, Museum Nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Museum Gajah akan kembali dibuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2024. Kini Museum Nasional menampilkan wajah baru dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi. Rabu pagi, pengelola Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah mengajak sejumlah awak media untuk melihat perkembangan revitalisasi ruangan pamer benda-benda bersejarah yang sempat terbakar setahun lalu. Di bekas gedung yang terbakar kini memiliki wajah berbeda dengan pilar-pilar tinggi menjulang. Tampak sejumlah pekerja dan kurator juga tengah menyusun benda-benda purbakala seperti arca peninggalan masa lampau untuk nantinya dipamerkan kembali. Menurut PLT Kepala Indonesia Heritage Agency Ahmad Mahendra, setelah diperbaiki nantinya akan dibagi menjadi 8 bagian yang menceritakan sejarah perjalanan bangsa ini. Di Gedung A nantinya akan ditempat koleksi dari masa prasejarah hingga masa kerajaan di Nusantara, Gedung B untuk masa kini, dan Gedung C untuk masa depan. Nantinya setiap pengunjung akan merasakan bagaimana kita bisa mengalami masa lalu dan juga menginspirasi masa depan Indonesia. Lapangannya sejauh ini sedang jalan semua. Nah, seperti tadi kan dilihat ini sedang hari ini, Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat bagaimana perubahan ada di rotunda, bagaimana ada perubahan kemudian di fasad, rotunda, kemudian di Taman Arca, kemudian di ruang Kerta Rajasa, kemudian juga sedang pembenahan di Universitas A. Sebetulnya ini akan jadi tanggal 5 Oktober itu sudah jadi semua, bersih semua. Tetapi kan perlu waktu untuk melihat, kadang-kadang seperti kejadian di Fredeburg gitu. Dulu nggak dipikirkan bagaimana cara penanganan juga hal-hal yang kecil-kecil. Perlu penambahan toilet seperti itu. Perlu penambahan karena biar publik juga nyaman. Jadi juga soal kebersihan dan sebagainya itu masih ada waktu. Walaupun dari sekarang udah dimulai ya. Tapi kita tanggal 5 Oktober itu adalah sudah jadi semua. Sudah jadi semua. Itu akan dilihat para pimpinan karena ada gladi, mulai dari gladi kotor dan gladi bersih. Karena sampai saatnya nanti dibuka tanggal untuk publik tanggal 15 Oktober untuk publik ya. Tapi untuk spesial pembukaan itu di tanggal 11 dan sebagainya. 11 berarti bisa dihadiri siapa saja Pak untuk yang tanggal 11 ini nanti? Dihadiri banyak sekali kan undangan-undangan. Ya sampai nanti yang publik semua itu tanggal 15. Tapi kalau ini ya tentu orang-orang yang terbatas ya sangat terbatas dan sebagainya. Berarti kira-kira sudah berapa persen persiapannya? Kalau sekarang? Kalau sekarang mungkin sudah 50-60% ya. 50% nanti sampai saatnya tanggal akhir September itu sudah mungkin 70-80. Mungkin di 4 Oktober sampai 5 Oktober itu mungkin sudah 100%. Walaupun mungkin masih 99,9 mungkin ya gitu. Karena kan perlu respon sedikit-sedikit lagi yang dilihat dan sebagainya. Bahkan di pembukaan kan perlu mempercantik ya, kan mau dibuka oleh para pimpinan gitu ya, dan undangan khusus tadi yang terbatas tadi itu untuk launchingnya gitu, walaupun masih terbatas, tapi kan tanggal 15 Oktober untuk publik. Nah itu kan juga perlu persiapan semuanya dan sebagainya. Pak, untuk yang arca kebakaran itu kan cuma 3 bulan, ada kemungkinan ada secara versi online-nya juga gitu nggak, biar yang dari luar pulau itu bisa lihat juga gitu. Yang mana kapan-kapan? Yang itu Pak, perjalanan kebakaran. Perjalanan tadi, perjalanan yang pasca kebakaran akan kita siapkan. Jadi selain online nanti kan entah ada di mediatornya akan kita siapkan, karena ini kan biar juga menarik perhatiannya semua pihak gitu kan. Tadi soal pembelajaran tadi, kalau khusus soal insiden tadi ya, soal pembelajaran tentu medianya juga tentu akan kita siapkan. Kan ada online untuk workshopnya aja ada online, apalagi untuk mediator pada saat yang 3 bulan, karena biar orang lihat ya, walaupun mohon maaf nanti setelah 3 bulan tidak semua bisa ngelihat. Nah itu kesempatan, kecuali ada arahan pimpinan untuk diperpanjang ya khusus perjalanan itu dan sebagainya. Makanya perlu dinanti oleh publik untuk kalau pengen lihat yang terdampak dan sebagainya ya datanglah dari 15 Oktober sampai akhir di Desember ya. Sementara itu persiapan sendiri menurut Mahendra saat ini sudah 80%,
dan diharapkan pada tanggal 5 sudah rampung 100%, sehingga pada pembukaan nanti, pada tanggal 15 Oktober, Museum Gajah sudah dapat dinikmati masyarakat yang ingin melihat koleksi museum. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Sally, akhirnya terkait dengan museum yang dikenal dengan Museum Gajah ini sudah dibuka kembali dalam 1 tahun kemarin ya, hampir 1 tahun kemarin. Betul. Ini sempat ditutup karena terjadinya kebakaran seperti itu ya, dan mudah-mudahan ini dari pemerintah juga ataupun dari pengelola dari Museum Gajah ini bisa dengan sigapnya terus memberlakukan perbaikan dengan sangat baik seperti itu ya, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang kurang mengenakan ya. Dan memang Museum Gajah ini tampil dengan wajah baru, Festi dan pemirsa, di mana ada pilar-pilar yang menjulang tinggi, dan ini akhirnya menarik perhatian juga bagi generasi muda untuk kembali hadir di Museum Gajah Jakarta Pusat. Dan ternyata juga banyak sekali masyarakat yang ingin flashback juga yang kembali ke sana seperti itu ya. Mungkin sebelumnya belum bisa move on dengan Museum Gajah sebelumnya, tapi ini juga masih banyak sekali nuansa yang baru ya. Benar. Ada pilar-pilar yang mungkin nantinya ini akan menimbulkan ketertarikan dari dan masyarakat. menjadi spot foto dari generasi muda. Dan mudah-mudahan pastinya dari Museum Gajah ini bisa menjadi destinasi wisata pendidikan yang nomor 1 ada di Jakarta. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita awali berita peristiwa di segmen terakhir kita kali ini, Festi dan pemirsa, di mana tawuran antar geng kelompok remaja di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat menelan korban. Satu remaja dari salah satu kelompok geng tersebut terkena luka bacok sabetan senjata tajam di bagian wajah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dan satu orang remaja pelaku pembacokan tersebut ini berhasil ditangkap petugas kepolisian sektor Cengkareng. MA usia 19 tahun, pelaku pembacokan terhadap korban inisial MR usia 17 tahun, tak bisa berbuat banyak saat dihadirkan petugas dalam gelar perkara di Mapolsek Cengkareng. Tersangka sebelumnya ditangkap saat sedang bersembunyi di salah satu rumah kerabatnya. Kapolsek Cengkareng, Kompol Stanley Soselisa menjelaskan, sebelum tawuran terjadi, kedua kelompok tersebut sebelumnya melakukan janjian di platform media sosial dan bersepakat melakukan tawuran di lokasi yang ditentukan, yakni di Jalan Utama 3 Cengkareng, Jakarta Barat.
Dua kelompok tersebut mengatasnamakan diri mereka geng Sumur Bor dan geng Bulak Tembok Cengbar. Setelah bertemu di lokasi yang disepakati, disinilah terjadi tawuran antar dua geng tersebut, di mana saat itu antara korban dan pelaku yang sama-sama mempersenjatai diri mereka dengan senjata tajam terlibat duel, sampai akhirnya salah satu dari mereka terkapar akibat terkena luka senjata tajam di bagian wajah, hingga korban harus dilarikan ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan pertolongan medis. Untuk itu, pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh orang tua dan para pendidik di sekolah untuk lebih waspada dalam mengawasi anak-anak mereka dan peserta didik, agar tidak terlibat dalam aksi tawuran antar geng yang marak terjadi belakangan ini. Jam 3 waktu Indonesia Barat, korban bersama para saksi tengah berkumpul dan nongkrong di kawasan warung tenda Persakis Kalideres pada jam 3.15 WIB. Di kawasan Persaki, mereka bertemu dengan kelompok remaja Gang Masjid atau Gamis Sumur Bor yang berjumlah sekitar 10 orang menggunakan 5 sepeda motor. Selanjutnya mereka bersepakat mencari atau bertemu kelompok lawan, yakni remaja Bulak Tembok RW 06 Cengkareng Barat, dan mereka pun beriringan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi. Sementara itu dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 6 bilah senjata tajam dengan rincian jenis celurit dan corbek panjang, pakaian, sepeda motor, serta 2 buah gawai yang mereka gunakan untuk janjian tawuran via medsos. Atas perbuatannya, pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Cengkareng dengan sangkaan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Denpasar, Gilimanuk pada Selasa pagi kemarin. Dan tidak ada korban jiwa dari kecelakaan melibatkan 2 bus dan 2 truk tersebut. Namun 4 kendaraan mengalami rusak parah. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Pelumpang Semper, Jakarta Utara pada Rabu siang. Dalam video amatir yang beredar terlihat 1 unit truk BBM terlibat dalam kecelakaan maut tersebut dan 1 unit mobil box serta angkutan umum. Belum diketahui kronologi dan penyebab atas kejadian tersebut. Namun akibat kecelakaan maut itu, korban jiwa dipastikan lebih dari 1 orang. Kecelakaan juga menyebabkan lalu lintas di depan Gapura STM Walang, Jakarta Utara ini mengalami kemacetan total hingga Jalan Pelumpang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pencopet ditangkap saat acara peringatan Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya kepergok saat mencoba mencuri handphone dari jamaah yang hadir pada acara tersebut. 2 orang pencuri melancarkan aksinya di tengah kerumunan jamaah Maulid Nabi di pesantren At-Taqwa Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku memanfaatkan kepadatan massa untuk melancarkan aksinya. Namun aksi mereka terungkap ketika salah satu korban menyadari barang berharganya hilang dan korban berteriak meminta tolong kepada jamaah sekitar. Jamaah sekitarnya pun langsung bertindak dengan cepat menangkap kedua pelaku tersebut dan menyerahkan kepada petugas keamanan. Dalam rekaman kamera salah satu jamaah, pelaku mencuri beberapa barang berharga milik korbannya seperti handphone dan dompet. Pelaku kemudian diamankan oleh petugas keamanan yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian sektor Babelan. Pelaku nampak ketakutan saat diamankan oleh petugas karena jamaah kesal terhadap pelaku. Kini pelaku sudah dibawa ke kantor polisi oleh pihak kepolisian setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polresta Bogor Kota berhasil membongkar sindikat penipuan berkedok investasi yang telah merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah. Dengan bermodalkan ID card, salah satu perusahaan besar di negara Brunei Darussalam, polisi pun berhasil menangkap ketiga pelaku di lokasi berbeda. 8 pelaku perdagangan orang ini harus mendekam di tahanan Polres Metro Depok, Jawa Barat. Mereka merupakan sindikat penjualan bayi baru lahir yang beroperasi melalui media sosial Facebook. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan para pelaku sudah 5 kali mengirim bayi ke Bali. Secara pre-order, harga 1 bayi dibanderol mulai dari 40 juta rupiah. Tersangka diketahui akan menjual bayi kepada seseorang. Sehingga dari BPA di Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penyelidikan dan didapati pada saat itu ada 2 bayi yang akan dijual, 1 laki 1 perempuan, dan rencananya akan dibawa ke Bali. Nah, ini merupakan satu sindikat yang cukup
cukup terorganisir karena memang ada iklan yang disiarkan melalui Facebook dengan tujuan mencari ibu atau setiap perempuan yang ingin menjual bayinya. Lalu dari situ juga diiming-imingi apabila nanti mau menjual bayinya akan diberikan sejumlah uang. Jadi uangnya sejumlah 10 sampai 15 juta. Tak hanya sindikat, polisi juga meringkus orang tua bayi yang tega menjual buah hatinya. Alasannya karena bayi lahir di luar nikah dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih mendalami kasus ini guna mengungkap apakah ada jaringan penjualan bayi di daerah lain. Dari Depok, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat dentuman keras dari sistem suara yang berada di depan rumah, dalam acara hiburan lokal, sebuah plafon milik rumah warga mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa atau cedera dalam insiden tersebut. Namun kerusakan pada properti menjadi masalah utama. Insiden ini menjadi sorotan setelah video yang menunjukkan detik-detik ambruknya plafon tersebut beredar di media sosial. Sebuah rumah milik warga di Jabung, Malang mengalami kerusakan diduga akibat dentuman keras dari sound horeg yang berada di depan rumah tersebut pada 14 September Sabtu lalu. Dalam video yang beredar terlihat sejumlah warga berusaha menahan plafon yang mulai ambruk, namun usaha mereka tampak gagal. Insiden ini bermula saat sebuah sound horeg, sejenis sistem suara besar yang sering digunakan dalam acara hiburan lokal, diparkir di depan rumah warga tersebut. Sedang menunggu giliran untuk tampil dalam sebuah acara di daerah itu, dentuman keras dari sound horeg tampaknya menghasilkan getaran yang cukup kuat, yang akhirnya mempengaruhi struktur plafon rumah di sekitarnya. Akibat ambruknya plafon rumah tersebut mengalami kerusakan, beruntung tidak ada korban jiwa atau cedera dalam insiden tersebut. Namun, kerusakan pada properti menjadi masalah utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, sebetulnya memang kalau misalnya kita melakukan sebuah acara dengan menggunakan musik ataupun hiburan apapun memang diperbolehkan, tapi Betul. kita juga harus mempertimbangkan nanti akibatnya, resikonya, apakah memang nantinya akan mengganggu masyarakat di sekitar atau mungkin akan mengalami kerusakan seperti salah satu rumah warga yang karena adanya dentuman yang sangat keras ini membuat suatu platform rumah ini ambruk seperti itu ya. Betul, dan memang pentingnya adanya perizinan ya antara yang ingin membuat acara kepada masyarakat agar tidak ada kerugian antara satu dengan yang lain. Ini memang kalau kita lihat kerugiannya cukup banyak ya Vesi ya. Apalagi ini adalah masalah utamanya adalah properti dari rumah. Dan kita mengharapkan bahwasanya memang kejadian seperti ini tidak terulang karena memang ini merugikan masyarakat sekitar. Betul, merugikan masyarakat yang ada di daerah tersebut ya. Tapi kalau kita melihat tadi juga ada beberapa peristiwa terkait dengan pencopetan yang hingga saat ini masih terus merajalela di berbagai kawasan ya. Betul. Ataupun di berbagai daerah, salah satunya adalah di kota Jakarta. Kita kalau misalnya melihat banyak sekali tidak hanya di jalanan, tapi juga nih pencopetan ini banyak sekali di KRL, bahkan MRT. Kita di rumah harus ibadah hati-hati. masjid pun ada ya Vesi ya. Betul, di mana rumah sangat suci ini dipergunakan untuk beribadah, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik ataupun hal yang sangat negatif ya, yaitu terkait dengan adanya pencurian ataupun pencopetan. Dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia kedepannya harus lebih berhati-hati lagi, harus lebih waspada agar tidak ada kejadian yang serupa. Dan kita berharapkan bahwasanya memang kejadian perampokan seperti ini ya pemirsa tidak terjadi lagi, dan kita berharap bahwasanya masyarakat, petugas kepolisian juga tetap bekerja sama ya untuk mengharapkan keamanan di lingkungan sekitar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Vesti Ramadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.